Bicara alias jubir Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024, Indra Charismiaji, saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Indra ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Pengusaha di Jakarta itu ditahan sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, kemarin. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kanwilkumham, DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan Indra kini ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan, Mapenaling. Sesuai SOP, Standar Operasional Prosedur, yang bersangkutan ditempatkan Blok Mapenaling, kata Ibnu saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Harus mendapat izin dari pihak penahan. Maksimal, ditempatkan di Blok Mapenaling. 30 hari, ujar Ibnu. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Charismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Charismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Profil Indra Charismiaji mendadak disorot setelah dikabarkan ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Juru bicara atau jubir Timnas Amin tersebut juga merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah 1. Berdasarkan keterangan yang ditulis di bio akun Instagram pribadinya @indra.charismiaji, ia mengklaim sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan. Diketahui politisi Partai Nasdem tersebut merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 9 Maret 1676. Dikabarkan Indra lahir dari latar belakang keluarga pendidik. Oleh karena itu, ia menyebut jiwa raganya mencintai dunia pendidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya ia terjun total di dunia pendidikan. Indra diketahui menyelesaikan studi dari The University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata 1. Ia juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University Ottawa, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Selamat malam, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Karismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Indra Karismiaji, juru bicara Timnas calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dikabarkan ditangkap aparat kejaksaan. Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Indra Karismiaji ditangkap pada Rabu 27 Desember 2023. Aziz belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Hanya saja pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kabar tersebut. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra dalam tindak pidana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Indra pernah dilaporkan ke kepolisian terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi sudah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Indra sejak 2020 lalu. Polisi telah berulang kali memanggil Indra untuk diperiksa selaku terlapor, namun yang bersangkutan kerap mangkir. Indra Karismiaji yang memiliki nama panjang Nurindra B. Karismiaji ini lahir di Bandung 9 Maret 1976, sehingga saat ini Indra Karismiaji ini berumur 47 tahun. Selama ini Indra Karismiaji dikenal sebagai sosok pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21 atau pembelajaran berbasis teknologi digital. Tidak berhenti di dunia pendidikan, Indra juga terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Pada pemilu 2024, Indra akan mencoba peruntungan sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan 1 Jawa Tengah. Saat ini politikus Nasdem ini didapuk menjadi juru bicara Timnas Amin dalam Pilpres 2024. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu aja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda.
bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Indra Krismiaji, jadi tersangka kasus penggelapan pajak. Indra ditangkap karena diduga terseret kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Indra diduga melakukan penggelapan dana hingga mencapai 1,1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, Indra dijerat pasal berlapis. Indra dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3 atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setelah ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Indra kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang. Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfudin Cakra Saputra pada Rabu 27 Desember. Penahanan Indra di Rutan Cipinang berada di bawah kewenangan Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Jakarta Timur. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Charismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Charismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Charismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, Tim Hukum Nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja.
Pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Malwaski. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Charismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Charismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Charismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami Tim Hukum Nasional untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Charismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang,
Sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Charismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah Semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Terima kasih. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian informasi dalam Live Breaking News kali ini. Saya Siska Muwaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Juru bicara alias jubir Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024, Indra Charismiaji, saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Indra ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Pengusaha di Jakarta itu ditahan sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, kemarin. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kanwilkumham, DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan Indra kini ditempatkan di blok masa pengenalan lingkungan, Mapenaling. Sesuai SOP, Standar Operasional Prosedur, yang bersangkutan ditempatkan blok Mapenaling, kata Ibnu saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Harus mendapat izin dari pihak penahan. Maksimal, ditempatkan di blok Mapenaling. 30 hari, ujar Ibnu. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Charismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Charismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Profil Indra Charismiaji mendadak disorot setelah dikabarkan ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Juru bicara atau jubir Timnas Amin tersebut juga merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah 1. Berdasarkan keterangan yang ditulis di bio akun Instagram pribadinya @indra.charismiaji, ia mengklaim sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan. Diketahui politisi Partai Nasdem tersebut merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 9 Maret 1676. Dikabarkan Indra lahir dari latar belakang keluarga pendidik. Oleh karena itu, ia menyebut jiwa raganya mencintai dunia pendidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya ia terjun total di dunia pendidikan. Indra diketahui menyelesaikan studi dari The University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata 1. Ia juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University Ottawa, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Selamat malam, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Karismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Indra Karismiaji, juru bicara Timnas calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dikabarkan ditangkap aparat kejaksaan. Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Indra Karismiaji ditangkap pada Rabu 27 Desember 2023. Aziz belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Hanya saja pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kabar tersebut. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra dalam tindak pidana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Indra pernah dilaporkan ke kepolisian terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi sudah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Indra sejak 2020 lalu. Polisi telah berulang kali memanggil Indra untuk diperiksa selaku terlapor, namun yang bersangkutan kerap mangkir. Indra Karismiaji yang memiliki nama panjang A. Nurindra B. Karismiaji ini lahir di Bandung 9 Maret 1976, sehingga saat ini Indra Karismiaji ini berumur 47 tahun. Selama ini Indra Karismiaji dikenal sebagai sosok pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21 atau pembelajaran berbasis teknologi digital. Tidak berhenti di dunia pendidikan, Indra juga terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Pada pemilu 2024, Indra akan mencoba peruntungan sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan 1 Jawa Tengah. Saat ini politikus Nasdem ini didapuk menjadi juru bicara Timnas Amin dalam Pilpres 2024. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda.
bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat-aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Indra Krismiaji, jadi tersangka kasus penggelapan pajak. Indra ditangkap karena diduga terseret kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Indra diduga melakukan penggelapan dana hingga mencapai 1,1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, Indra dijerat pasal berlapis. Indra dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3 atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setelah ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Indra kini ditahan di rumah tahanan Cipinang. Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfudin Cakra Saputra pada Rabu 27 Desember. Penahanan Indra di Rutan Cipinang berada di bawah kewenangan Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Jakarta Timur. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Charismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Charismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Charismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, Tim Hukum Nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja.
Pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Carismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Carismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Carismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, Tim Hukum Nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Carismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang,
Sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Selain soal penahanan, juru bicara Timnas Amin, Indra Charismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah Semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Baik. Terima kasih. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Muwaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Juru bicara alias jubir Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024, Indra Charismiaji, saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Indra ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Pengusaha di Jakarta itu ditahan sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, kemarin. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kanwilkumham, DKI Jakarta, Ibnu Culdun mengatakan Indra kini ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan, Mapenaling. Sesuai SOP, Standar Operasional Prosedur, yang bersangkutan ditempatkan Blok Mapenaling, kata Ibnu saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Harus mendapat izin dari pihak penahan. Maksimal, ditempatkan di Blok Mapenaling. 30 hari, ujar Ibnu. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Charismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Charismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Profil Indra Charismiaji mendadak disorot setelah dikabarkan ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Juru bicara atau jubir Timnas Amin tersebut juga merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah 1. Berdasarkan keterangan yang ditulis di bio akun Instagram pribadinya @indra.charismiaji, ia mengklaim sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan. Diketahui politisi Partai Nasdem tersebut merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 9 Maret 1676. Dikabarkan Indra lahir dari latar belakang keluarga pendidik. Oleh karena itu, ia menyebut jiwa raganya mencintai dunia pendidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya ia terjun total di dunia pendidikan. Indra diketahui menyelesaikan studi dari The University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata 1. Ia juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University Ottawa, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Selamat malam, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Karismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Indra Karismiaji, juru bicara Timnas calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dikabarkan ditangkap aparat kejaksaan. Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Indra Karismiaji ditangkap pada Rabu 27 Desember 2023. Aziz belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Hanya saja pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kabar tersebut. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra dalam tindak pidana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Indra pernah dilaporkan ke kepolisian terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi sudah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Indra sejak 2020 lalu. Polisi telah berulang kali memanggil Indra untuk diperiksa selaku terlapor, namun yang bersangkutan kerap mangkir. Indra Karismiaji yang memiliki nama panjang A. Nurindra B. Karismiaji ini lahir di Bandung 9 Maret 1976, sehingga saat ini Indra Karismiaji ini berumur 47 tahun. Selama ini Indra Karismiaji dikenal sebagai sosok pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21 atau pembelajaran berbasis teknologi digital. Tidak berhenti di dunia pendidikan, Indra juga terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Pada pemilu 2024, Indra akan mencoba peruntungan sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan 1 Jawa Tengah. Saat ini politikus Nasdem ini didapuk menjadi juru bicara Timnas Amin dalam Pilpres 2024. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu aja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda.
bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Indra Krismiaji, jadi tersangka kasus penggelapan pajak. Indra ditangkap karena diduga terseret kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Indra diduga melakukan penggelapan dana hingga mencapai 1,1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, Indra dijerat pasal berlapis. Indra dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3 atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setelah ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Indra kini ditahan di rumah tahanan Cipinang. Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfudin Cakra Saputra pada Rabu 27 Desember. Penahanan Indra di Rutan Cipinang berada di bawah kewenangan Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Jakarta Timur. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Carismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Carismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Carismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, Tim Hukum Nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja.
Pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Charismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Charismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Charismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami Tim Hukum Nasional untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Charismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang,
Sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Charismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Baik, terima kasih. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian informasi dalam Live Breaking News kali ini. Saya Siska Muwaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Juru bicara alias jubir Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024, Indra Charismiaji, saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Indra ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Pengusaha di Jakarta itu ditahan sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, kemarin. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kanwilkumham, DKI Jakarta, Ibnu Culdun mengatakan Indra kini ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan, Mapenaling. Sesuai SOP, Standar Operasional Prosedur, yang bersangkutan ditempatkan Blok Mapenaling, kata Ibnu saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Harus mendapat izin dari pihak penahan. Maksimal, ditempatkan di Blok Mapenaling. 30 hari, ujar Ibnu. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Charismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Charismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Profil Indra Charismiaji mendadak disorot setelah dikabarkan ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Juru bicara atau jubir Timnas Amin tersebut juga merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah 1. Berdasarkan keterangan yang ditulis di bio akun Instagram pribadinya @indra.charismiaji, ia mengklaim sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan. Diketahui politisi Partai Nasdem tersebut merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 9 Maret 1676. Dikabarkan Indra lahir dari latar belakang keluarga pendidik. Oleh karena itu, ia menyebut jiwa raganya mencintai dunia pendidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya ia terjun total di dunia pendidikan. Indra diketahui menyelesaikan studi dari The University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata 1. Ia juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University, Ottawa, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Selamat malam, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Beredar kabar bahwa juru bicara atau jubir nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Indra Charismiaji dikabarkan ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar pada Rabu 27 Desember 2023 hari ini. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan Indra ditangkap oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
Namun beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Di sisi lain, Saudara, Aziz juga belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Pihaknya masih mencoba menelusuri terkait kabar tersebut. Dari informasi yang Aziz terima, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Karismiaji dalam suatu tindak pidana. Menurut keterangan pihak keluarga, Aziz menuturkan bahwa ada dugaan penjebakan yang menyeret jubir Timnas Amin tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 27 Desember 2023, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Indra Karismiaji, juru bicara Timnas calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dikabarkan ditangkap aparat kejaksaan. Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Indra Karismiaji ditangkap pada Rabu 27 Desember 2023. Aziz belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat Indra Karismiaji hingga dilakukan penangkapan. Hanya saja pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kabar tersebut. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra dalam tindak pidana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Indra pernah dilaporkan ke kepolisian terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi sudah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Indra sejak 2020 lalu. Polisi telah berulang kali memanggil Indra untuk diperiksa selaku terlapor, namun yang bersangkutan kerap mangkir. Indra Karismiaji yang memiliki nama panjang Anurindra B. Karismiaji ini lahir di Bandung 9 Maret 1976, sehingga saat ini Indra Karismiaji ini berumur 47 tahun. Selama ini Indra Karismiaji dikenal sebagai sosok pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21 atau pembelajaran berbasis teknologi digital. Tidak berhenti di dunia pendidikan, Indra juga terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Pada pemilu 2024, Indra akan mencoba peruntungan sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan 1 Jawa Tengah. Saat ini politikus Nasdem ini didapuk menjadi juru bicara Timnas Amin dalam Pilpres 2024. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas, ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu aja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda.
bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Indra Krismiaji, jadi tersangka kasus penggelapan pajak. Indra ditangkap karena diduga terseret kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Indra diduga melakukan penggelapan dana hingga mencapai 1,1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, Indra dijerat pasal berlapis. Indra dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3 atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak